Tubuh manusia terbangun dan terdiri dari sejumlah sel yang menyusun, sehingga manusia dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam informasi ini, saya menjelaskan tentang bagaimana aplikasi gelombang frekuensi terahertz dapat membangunkan sel, memperbaiki, dan menghidupkan sel dorman dalam tubuh manusia. Struktur tubuh manusia terdiri dari sel, tisu, organ, dan sistem organ, di mana dari sini tubuh manusia dibuat dengan kompleksitas struktur yang semua bekerja sama. Kalau kita berbicara tentang sel manusia, sel tubuh manusia terdiri dari berbagai macam sel. Contoh, sel otak, sel liver, sel otot, sel usus, sel darah, dan lain-lain. Inilah semua yang membentuk tubuh manusia. Lebih detail lagi adalah sel manusia. Sel yang membangun tubuh manusia adalah sebanyak 37 triliun jumlahnya. Dan berikut inilah saya akan membahas secara ilmiah bagian daripada sel. Masing-masing sel yang berjumlah 37 triliun dalam tubuh manusia terdiri dari 10.000 hingga 100.000 biomolekul. Terdapat 4 peran utama dalam biomolekul, yaitu lipids atau lemak, nukleat asid atau DNA dan RNA, karbohidrat, dan protein. Inilah komponen utama dari biomolekul. Dalam sel itu sendiri tersusun sebagai berikut: inti sel, mitokondria, endoplasmic reticulum, ribosom, Golgi apparatus, lisosom, peroksisom, dan membran sel. Inilah dia susunan daripada sel. Di dalam sel inti atau nukleus itu terdiri dari DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleat asid adalah seperti komputer yang melakukan programming dan memberikan tugas kepada semua biomolekul dalam sel. Sedangkan RNA melakukan fungsi dan tugas sebagai kopi atas semua perintah tersebut dan melakukan scan serta mengirim sinyal ke seluruh biomolekul. Inilah dia bentuk dari DNA dan RNA. Deoksiribonukleat asid mempunyai 2 pilar, sedangkan ribonukleat asid mempunyai cuma 1 pilar atau single nucleobase. Fungsi lain dalam sel juga ada namanya fungsi mitokondria yang merupakan pemrosesan makanan dan oksigen untuk menghasilkan energi untuk sel itu sendiri. Fungsi daripada endoplasmic reticulum yang ada dalam sel yaitu sebagai pembuat protein, lipid, dan steroid seperti rambut, kuku, dan jaringan tisu manusia. Sedangkan ribosom adalah juga hampir sama. Dia juga membuat protein, hanya lebih kepada steroid protein, contohnya hormon, darah, dan sel. Sedangkan fungsi daripada Golgi apparatus adalah fungsi sebagai tukang pos dan melakukan pengkodean protein dan lemak untuk dikirim ke sel lain. Ada molekul yang mempunyai tugas seperti tukang sampah, di mana molekul ini mengangkut dan menyingkirkan hal-hal yang buruk. Contohnya, sel darah putih yang merupakan antivirus dan antibakteria. Molekul membran ini berfungsi sebagai pembungkus sel, di mana molekul membran ini mempunyai 2 layer sebagai piranti-piranti untuk melindungi sel dari luar. Di antara seluruh sel yang ada di dalam tubuh manusia, ada satu sel yang mempunyai fungsi yang luar biasa dan merupakan fungsi awal peradaban manusia itu sendiri, yaitu stem cell. Nah, stem cell ini merupakan sel awal manusia atau sel punca yang dikenal dengan stem cell. Stem cell ini dapat membuat sel baru, memperbaiki sel yang rusak, dan mengganti sel-sel yang mati. Stem cell atau sel utama atau juga disebut dengan sel punca
terdiri dari sumber yang pada awalnya disinilah asal-muasal pembentukan tubuh manusia dari kecil hingga dewasa. Stem cell sendiri dibagi dua, yaitu stem cell embrionik dan stem cell dewasa. Stem cell terdiri dari sel embrionik atau sel awal manusia, asal-muasalnya dari bertemunya sperma dan ovum, membentuk sel tunggal namanya zigot yang bersumber dari plasenta dan tali pusar, kemudian berkembang dan menjadi bayi dan manusia. Stem cell dewasa. Stem cell dewasa ini terdapat secara khusus dalam tubuh manusia, sifatnya multipotent. Hanya khusus pada sel sesuai dengan pembentukannya. Contohnya, sel saraf, sel liver, sel darah, sel kardia. Nah, inilah beberapa macam sel yang mempunyai stem cell. Dan sumber asal daripada stem cell itu sendiri dalam tubuh manusia, itu khususnya di bone marrow atau di tulang belakang. Dalam kondisi normal, sel punca ini yang berada pada sel dewasa dapat melakukan pembaharuan sel, perbaikan sel, dan mengganti sel-sel yang rusak. Namun, sel punca ini selalu dalam kondisi berhibernating atau dalam kondisi tidur. Untuk menginduksi sel-sel dorman tersebut atau stem cell yang lagi berhibernating, maka dibutuhkan suatu energi yang dapat melakukan induksi terhadap stem cell. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah dan jurnal-jurnal, bahwa untuk mengaktifkan sel punca ini atau stem cell dapat dilakukan dengan cara in vitro, seperti contohnya mengambil sel sperma untuk membuahi sel ovum yang disebut dengan bayi tabung. Juga dengan sistem mengambil sel dari tali pusar atau plasenta yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit turunan atau degeneratif. Kini, bahkan para ilmuwan telah menemukan cara lain mengaktifkan sel dorman tersebut melalui induksi gelombang elektromagnetik, maka dipilihlah frekuensi gelombang terahertz. Bagaimana dengan frekuensi terahertz itu sendiri? Frekuensi terahertz berada pada elektromagnetic spectrum, di mana gelombang-gelombang elektromagnetik itu terdiri dari radio, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, dan gamma. Sedangkan posisi daripada gelombang terahertz itu berada antara microwave dan infrared. Untuk lebih jelasnya, posisi gelombang terahertz berada antara panjang gelombang 300 mikrometer hingga 30 mikrometer dan frekuensi antara 1 terahertz hingga 10 terahertz atau disebut juga sub-millimeter wave. Kenapa terahertz dipilih untuk menginduksi stem cell manusia? Karena gelombang terahertz adalah gelombang yang tidak mengandung ion radiasi, sehingga tidak merusak sel tubuh manusia. Terahertz juga satu-satunya frekuensi yang dapat berkomunikasi atau beresonansi dengan tubuh manusia. Dr. Cochran adalah ilmuwan terahertz spesialis dan dokter yang bekerja selama 43 tahun. Mengatakan bahwa gelombang terahertz dapat menginduksi dan mengaktifkan stem cell dorman. Setelah diaktifkan, maka stem cell tersebut dapat memperbaiki sel yang bermasalah.